Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah SPDI, biasa dipanggil Bu Halim. Kebetulan saya bertugas mengajar mata pelajaran IPS untuk kelas 8 dan juga 9. Dan untuk tahun pelajaran ini, tahun 2021-2022, saya bertugas sebagai Wakil Kepala Madrasah bagian kurikulum. Untuk kesempatan sama kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang kurikulum yang ada di MTS Samratul Huda ini. Yang pertama, kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum 13 atau kurikulum tahun 2013, revisi tahun 2018, di mana kurikulum ini menitik beratkan pada pendidikan karakter yang mencakup tentang sikap, kemudian perilaku dan juga pengetahuan secara terpadu. Kemudian yang kedua, adapun struktur kurikulum yang kita pakai di MTS Samratul Huda pasti sedikit berbeda dengan yang ada di SD ataupun MI. Kita ada dua kelompok struktur kurikulum. Yang pertama adalah kelompok A, istilahnya seperti itu, sebagai kelompok wajib yang sudah diatur dari pusat. Ini meliputi beberapa mata pelajaran. Yang pertama ada Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, kemudian Fikih, SKI, PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan juga Bahasa Inggris. Ada 8 mata pelajaran. Kemudian yang kedua adalah kelompok B, ini dimana berisi dengan 4 mata pelajaran. Yang pertama adalah Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Prakarya atau Informatika, kemudian muatan lokal. Untuk muatan lokal sendiri kita memiliki bahasa Jawa dan juga BTA atau baca tulis Al-Quran. Kemudian yang keempat, sedikit saya jelaskan tentang teknis metode dan model pembelajaran di MTS Samratul Huda. Pada dasarnya kita menggunakan metode tatap muka, itu ketika sebelum pandemi, dengan berbagai model pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru tentunya. Ada berbagai macam model pembelajaran, antara lain cooperative learning, contextual teaching, kemudian jigsaw dan lain sebagainya. Setiap guru memiliki model-model tersendiri untuk penyampaian materinya. Kemudian selanjutnya adalah teknis pembelajaran selama pandemi. Jadi pada dasarnya kita tetap melakukan KBM meskipun masa pandemi. Ada dua pola yang kita lakukan ketika di masa pandemi, yaitu pembelajaran daring. Pola pertama, di mana pembelajaran ini kita menggunakan aplikasi sosial media dalam membantu kita untuk melaksanakan KBM. Yaitu yang pertama kita menggunakan aplikasi Google Classroom. Kita bisa mengirim dari pihak guru atau pendidik mengirim tugas atau materi melalui Google Classroom yang setiap anak sudah masuk di dalamnya. Kemudian yang kedua, bisa melalui grup-grup WhatsApp yang memang sudah dibuat sedemikian rupa untuk menjadi kelompok grup setiap masing-masing kelasnya. Nah, penugasan bisa dilakukan melalui grup WhatsApp tersebut untuk daring. Kemudian untuk pola yang kedua adalah kita menggunakan pola luring, di mana kita melakukan tatap muka. Akan tetapi untuk melakukan luring ini memang menyesuaikan dengan kondisi yang ada di wilayah Kecapi khususnya. Jika sudah memungkinkan dan memang sudah ada izin secara dari aparat atau satgas, kita bisa melakukan tatap muka luring atau di luar jaringan tersebut. Tapi dengan catatan menggunakan protokoler kesehatan, prokes yang sangat ketat. Kemudian di sini saya sedikit jelaskan tentang penilaian atau tes yang ada di MTS Samratul Huda. Kita akan sebelum tes akhir kita melalui beberapa tahapan tes. Yang pertama adalah penilaian harian, di mana penilaian harian ini digunakan untuk penugasan, praktek dan juga portofolio. Kemudian setelah itu ada penilaian tengah semester, kemudian ada penilaian akhir semester yang biasanya ini di semester ganjil atau di semester gasal. Kemudian yang terakhir adalah penilaian akhir tahun yang dilaksanakan setiap akhir semester genap. Sekiranya itu sedikit pemaparan tentang kurikulum di MTS Samratul Huda, sedikit motivasi dari saya, anak-anak.
Bila kalian memiliki banyak harta, kita akan lelah menjaga harta itu. Tetapi jika kita memiliki banyak ilmu, ilmulah yang akan menjaga kita. Jadi teruslah belajar dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Karena hidup ini adalah terus belajar. Terima kasih, demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.